Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Saudara dalam Tuhan, satu cuplikan video memperlihatkan seorang ustadz mualaf mempunyai lebih dari satu Alkitab. Dan dalam videonya, beliau mengatakan bahwa Injil itu buku biasa dan Alkitab itu tidak boleh disebut Alkitab tetapi Bible. Nah, saudara kaum Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama menyimak cuplikan videonya di video berikut ini. Ada tulisan Injil, kitab suci Injil. Kebaca ya? Iya. Bu ya, Injil. Pertanyaan, apakah ini wahyu yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Nah, itu Pertanyaannya itu. bukti. Menurut Bapak? Yang sekarang? Bukan. Nah, berarti kita boleh nggak sebut kitab ini Injil? Bukan. Mereka mau tulis Taurat, mau tulis Injil. Nah, kita jangan menyebut ini Injil. Jadi kita orang Islam harus memandang ini sebagai apa? Buku biasa. Ini jangan kita sebut Injil, jangan sebut Alkitab. Jangan sebut Alkitab juga Bu, ini Bu. Ini ada tulisannya Alkitab nih. Iya, tulisan depannya Alkitab kan ya. Mana tadi yang PB? Ini. Nah ini. Ini ada tulisan Alkitab. Kita sebagai umat Islam memandang ini Alkitab boleh nggak? Kenapa, Pak? Buku biasa aja. Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Betul nggak Pak? Iya. Al-Quran kita adalah juga disebut Alkitab, Al-Furqan, ya kan? Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi. Jadi kita sebagai orang Islam jangan menyebut ini Alkitab. Ini adalah yang disebut dengan Bible. Ya, Bible. Saya nggak bawa yang ada tulisan Bible. Bible itu dari kata bahasa Yunani, dari kata Biblos. Biblos itu adalah kumpulan buku-buku. Nah, inilah. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Di cuplikan video tadi kita boleh melihat seorang ustadz mualaf mempunyai lebih dari satu Alkitab. Dan beliau mengatakan bahwa Injil yang dimaksud adalah buku biasa. Dan Alkitab tidak boleh disebut Alkitab, tetapi Bible. Karena menurutnya Bible itu adalah kumpulan dari beberapa buku. Saudara dalam Tuhan, dia ngomong apa tentang Alkitab terserah dia. Ya, mulut-mulutnya dia, dan biarkan saja dia mau ngomong apa tentang Alkitab. Karena dia mau ngomong apa tentang Alkitab tidak mengubah Alkitab itu sendiri. Ya, bagi umat Kristen, bagi kami anak-anak Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab adalah pesan Tuhan kepada umatnya. Ya, jadi apapun kata mualaf di video tadi tentang Alkitab, sekali lagi saya katakan terserah beliau. Ya, karena itu tidak mengubah status Alkitab itu sendiri. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa bagi kami Alkitab adalah firman Tuhan, ya, yang mengubah setiap hidup orang percaya, ya, yang menyadarkan kita akan keberdosaan kita dan yang mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, Alkitab sendiri terbagi dua bagian besar. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Ya, dan di dalam perjanjian baru terdapat 4 kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kitab yang disebut Injil di dalam Alkitab. Dan keempat kitab Injil ini tetap kami katakan bahwa itu merupakan kitab Injil menurut pengkanonisasi Alkitab. Ya, jadi kalau mualaf di video tadi mengatakan bahwa Injil itu jangan disebut Injil karena menurutnya itu buku biasa, terserah.
Tetapi Injil itu adalah firman Tuhan bagi kami. Ya, firman Tuhan yang hidup, yang mengingatkan kami bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah akan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga walaupun manusia berdosa adanya, tetapi oleh kasih Tuhan, Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan setiap orang yang percaya melalui jalan salib. Ya, Tuhan datang ke dunia ini, ya, dia rela mati di atas kayu salib, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, itulah yang dicatat di dalam kitab Injil, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jadi apapun kata orang tetap Injil, ya, bagi kami Injil tetap Injil, dan Injil tetap firman Tuhan yang hidup. Ya, dan beliau mengatakan bahwa Alkitab jangan disebut Alkitab tetapi Bible, karena menurut beliau, ya, Bible itu merupakan kumpulan dari buku-buku. Terserah, itu pun terserah, saya katakan, ya. Tetapi bagi kami Alkitab mau Bible, ya, itu adalah firman Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab, dan kalau di bahasa Inggris Bible, ya, bagi kami itu tetap firman Tuhan, ya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu adalah firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal ketika mereka hidup di dalam firman Tuhan, ketika mereka menghidupi firman Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, apapun kata orang di luar sana tentang Alkitab, termasuk Ustadz Mualaf tadi, saya secara pribadi tidak ambil pusing. Karena kenapa? Karena perkataan mereka tidak mengubah status daripada Alkitab itu sendiri. Alkitab tetap Alkitab, Alkitab tetap firman Tuhan yang hidup, dan Alkitab merupakan pesan Allah bagi setiap kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga penjelasan yang singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.